Mendelegasikan soal kekhusukan terserah kamu loh, kamu mau khusyuk sama aku apa enggak. Tapi pokoknya kamu jalankan ini. Perkara diterima atau tidak diterima, Anda kan punya akal ya, mestinya yang khusyuk dong yang diterima. Masa Anda salaman sama orang, orangnya melengos gini Anda terima? Kalau orangnya melengos ketika salaman tidak memandang sorot mata Anda, berarti dia tidak bersalaman. Begitu juga lah Allah ketika kita sholat. Ya, nanti beliau akan menjawab soal-soal itu. Terus pendelegasian itu saya juga ingin ikut gini ya sebelum Pak Yaya. Nanti kalau Anda menolak pendelegasian, ketika Anda kawin malam pertama Tuhan datang. Maaf ya, namanya siapa? Sal, ini tidak saya delegasikan ya. Kalau mau punya anak saya akan langsung bikin sendiri. Ayo apa kamu ayo. Dan ini ngawur. Oke, yang ke berikutnya yang sebelah sana Mas ya. Assalamualaikum Kak Nur. Waktu sampean ngomong Mairil kulo kaget Kak Nur. Waduh, eling nang pondok piye nek Mairil lah. Tapi untung gak ana sing ngerti. Ngeten Kak Nur. Sebenarnya saya ingin tanya ini pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, saya Lutfi Kak Nur. Saya nggak tahu ya, nasab keilmuan saya ternyata jalur ke Jombang. Saya dulu lama di Tambak Beras, sekarang di Cak Nur, para Madinah, sekarang ketemu Cak Nun. Saya nggak tanya sama Kiai Muzammil soalnya sama-sama ahli kubur. Ntar di alam barzah aja tanya. Gini kan, kemarin ini saya tanya Cak Nun sebagai tokoh budayawan. Kemarin kan kita mengetahui bahwasanya tokoh-tokoh budayawan, intelektual di Indonesia berkumpul di Jogja untuk merumuskan bagaimana Indonesia ini di masa depan, khususnya ketika dipandang di segi kebudayaan. Karena bisa dilihat syarat rukun bencana kita itu sah ketika Indonesia tidak ada, yaitu karena apa? Indonesianya hilang, orang Jawa hilang Jawane, Sunda hilang Sundone. Tapi gini Kak Nun, yang saya ingin share juga, apakah benar penangkapan saya ketika berbicara konstelasi pemikiran orang Jawa, orang Sunda atau Nusantara. Orang Sunda, orang Jawa itu kan bukan terpenjara bukan, tapi terpengaruhi oleh 3 ramalan. Yang pertama Ronggo Warsito, Raja Kadiri, yang terakhir Prabu Siliwangi. Itu masing-masing punya konsep Ratu Adil, masing-masing punya konsep bocah angon. Tapi yang paling penting yang ingin saya tanyakan sama Cak Nun, konfirmatif atau negatif, itu masalah ramalannya Prabu Siliwangi. Di sana jelas bocah angon itu yang gimana? Kita butuh Ratu Adil, dan kalau dilihat spek-speknya, kita ini menempati Ratu Adil, menunggu Ratu Adil yang terakhir. Di situ dijelaskan ketika Prabu Siliwangi ngomong wasiat kepada prajuritnya, entenono Ratu Adil yang gimana? Bocah angon itu yang pegang pusaka nenek moyangnya. Saya kira ini adalah konsep puasa kalau saya menyambungkan. Ketika konsep puasa jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita harus berpuasa, harus memikirkan bagaimana sejarah-sejarah kita dulu. Lah, saya pertanyaannya gimana menurut Cak Nun konstelasi budaya kita ke depannya? Soalnya saya kira pesimis kalau saya menjadi ya seorang mahasiswa ketika budayawan itu budaya intelektual bicara, ya saya kira cuma nongkrong di atas meja tanpa bergerak. Saya kira yang bergerak ya tokoh-tokoh seperti Cak Nun ini. Terima kasih Cak Nun, hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nanti saya tidak menjawab setelah beliau nanti jadi berkepanjangan, jadi mumpung ingat. Jadi yang pertama, Kongres Budaya di Jogja itu tidak dihadiri oleh seorang budayawan pun. Pembicaranya misalnya Yudi Latif itu pinter tapi dia bukan pakar kebudayaan. Ya, juga si siapa yang ya ada beberapa teman lain yang bagus, pinter ya, tapi tidak expert untuk kebudayaan. Jadi Kongres Budaya di Jogja itu tidak bisa dicatat sebagai rekomendasi kebudayaan apapun kepada masa depan kita. Itu masalah khusus dan itu kekeliruan teknis birokratis di Dignas saja, di Dikbud gitu ya. Jadi Acung Marijan juga agak lama ini dia akan merasa kecentok hatinya ya, karena dia terjebak untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak
pengurus kebudayaan itu monumen sebenarnya sejak dulu ya, tapi kemarin itu tidak ada seorang pun budaya Jogja pun satu pun tidak ada. Tidak ada Asyadi Sirgar, tidak ada Gunawan Muhammad, tidak siapapun budayaan, tidak ada yang datang. Jadi itu cuman orang dinas di seluruh Indonesia diundang cuma gitu Pak. Jadi mereka birokrat saja, satu ya. Yang kedua soal Ratu Adil itu Prabu Siliwangi, saya sederhana aja. Saya pragmatis dulu. Kalau belum ada yang angon itu kalau dalam Ilirih itu namanya penekno blimbing, itu artinya panjatkan. Sebelum ada orang yang oleh Tuhan dilantik untuk memanjatkan Anda untuk memetik kesejahteraan, Anda harus lagunya harus peneken, bukan penekno. Jadi sekarang Anda rakyat harus kerja sendiri, Anda tidak dijamin oleh pemerintah. Sekaya apapun negara ini, maka Anda harus memanjat sendiri sekarang ini. Satu ya, ini untuk rakyat dulu. Untuk soal Ratu Adilnya itu ada beberapa level. Ratu Adil itu bisa beberapa kemungkinan. Ada yang Mesiah beneran, ada yang Ratu Adil beneran. Tapi itu urusan Tuhan 100%, dan itu zamannya tidak bisa kita duga karena dia akan bersifat mondial. Dia tidak bersifat lokal atau nasional. Meskipun ada pembagian-pembagian wilayah. Ada dari Ternate sampai India, ada Jogja sendiri sedang kumpul para syekh, para maula, para mbah-mbah, brahmana semua sedang berkumpul di sana. Itu urusan tersendiri, dan ini akan ada tawar-menawar mengenai 2014 alam maupun apa segala macam. Tapi intinya adalah, saya tidak bisa cerita banyak, tapi intinya adalah 2014 ini sangat spesial dalam arti akan ada keterlibatan tidak hanya di wilayah manusia, tapi ada keterlibatan yang lebih tinggi, lebih luas, gitu ya. Wah, iki aku nek diterusno iki kok tadi ngomong sing gak ya, ngomong sing kakean-kakean dan tidak baik untuk terlalu di GG mongsoke gitu ya. Tapi intinya adalah nanti biar Sabrang nambahin dikit. Karena dia yang mengetahui informasinya sedikit aja, satu kunci aja. Bingung juga saya. Tak kandakno ya opo, gak tak kandakno ya opo gitu ya. Tapi pokoknya tolong browsing mengenai Arjuna Sasrabau gitu ya. Anda browsing di situ, Anda temukan hal-hal yang menyangkut panah rantai. Panah rantai ya. Jadi panah itu adalah sesuatu yang menembus hati rakyat, rantai adalah sesuatu yang mengikat rakyat, ya. Itu kunci-kuncinya. Tapi kalau saya buka itu Anda tidak jadi mencari. Nah, Anda adalah tipe orang yang mencari. Jadi jenis kecerdasan Anda itu jenis kecerdasan yang nanti ada tahun, ada era di mana Anda akan sangat bermanfaat. Kalau sekarang Anda tidak bermanfaat. Sekarang Indonesia ini tidak bisa menjadi medan dari kecerdasan, tidak bisa menjadi tanah yang bisa membuat kecerdasan, kebaikan dan ijtihad bisa tumbuh subur sekarang ini. Itulah yang akan membuat kita harus melakukan perubahan-perubahan yang sangat serius. Kita bukan akan merubah, kita hanya sesaji. Ini malam ini cuman sesaji aja kepada Allah. Kita setor sama Allah, ya Allah ini kita ingin beneran, kita mencari benar. Tapi kan yang yughayyiru kan Allah sendiri akhirnya. Dengan syarat yughayyiru ma fi anfusihim. Tapi kan innallaha la yughayyiru. Kalau tidak bi anfusihim, setelah anfusihim kita yughayyir, baru Allah yughayyir, kan begitu. Nah, jadi mohon ini kita sama Pak Yai akan ikut menjawab nih, Pak Muzamil. Tolong dijawab karena ini masih ada jalurnya. Jadi beliau ini jurusan nasab ilmunya sudah pasti Syekhona Khalil, sudah pasti. Dan Anda kalau dari tambak beras pasti juga mengacu ke Syekhona Khalil, karena Syekhona Khalil dari situlah Yai Hamid, dari situlah Gus O, dari situlah Imam Lapio Mandar, dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari situlah Mbah Hasim dan seterusnya. Jadi kalau Jombang saya kira kecuali dari tempat saya, di tempat saya agak jalur yang berbeda dengan Tebu Ireng, Tambak Beras maupun Denanyar ya, maupun Rejoso. Tetapi itu tidak berarti kita berbeda. Cuman kita di jalur yang jadi kita kavaleri, Anda infanterinya. Kira-kira begitu ya. Pak Yai nanti akan cerita mengenai warisan
kepada 4 orang santri oleh Syekhona Khalil yang mewariskan dan memberikan kepada 4 santrinya yang akan menyebar ke Indonesia. Nanti diceritakan. Oke.